Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, angkatan 2017, ingin presentasi untuk tugas geometrik jalan. Desain jalan berkeselamatan. Pertama, kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Itu tertera pada pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ada 3 faktor utama penyebab dari kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan juga yang terakhir faktor jalan. Setelah itu ada unsur keterlibatan kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini banyak persentasenya, yaitu driver yaitu 93% dengan jalan persentase 34% dan kendaraan 12%. Standar desain jalan geometrik jalan. Nah, elemen dasar desain itu sendiri terdiri ada 10. Yang pertama, parameter desain, kedua, alinyemen, ketiga, jarak dan kebebasan pandang, keempat, penampang jalan melintang drainase, bahu jalan, dan juga median. Yang kelima, kondisi kekesatan permukaan jalan. Yang keenam, perencanaan tata ruang yang baik. Yang ketujuh, jaringan jalan yang terstruktur secara hierarki. Yang kedelapan, pengaturan akses jalan yang baik. Kesembilan, penggunaan sisi jalan sesuai fungsi. Dan yang terakhir, pemisah jenis kendaraan, yaitu jalur cepat dan juga atau jalur lambat. Nah, ada parameter desain geometrik jalan, ada 4, yaitu yang pertama, kecepatan rencana, kendaraan rencana, volume lalu lintas rencana, dan yang terakhir, tinggi mata pengemudi. Nah, kejadian di lapangan, kecelakaan lalu lintas hampir selalu terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun ketentuan perencanaan geometrik sudah benar. Penanganan fokus pada mengurangi dampak kecelakaan lebih serius, mengurangi dampak bahwa energi kejadian berada di bawah ambang yang mungkin bisa mengurangi dampak kematian. Nah, ini konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas ada 3. Yang pertama, self-explaining, yaitu pemandu pengguna jalan tanpa komunikasi. Terus self enforcement, itu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Yang terakhir, forgiving road, itu infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban. Nah, selanjutnya, prinsip jalan berkeselamatan, itu mengoperasikan jalan yang bisa mewujudkan, yang pertama, menyediakan lingkungan jalan untuk mengembangkan kecepatan yang aman, lalu memperingatkan pengemudi akan adanya elemen-elemen jalan yang di bawah standar atau tidak biasa. Setelah itu, menginformasikan pengemudi akan berbagai kondisi yang akan dijumpai, memandu pengemudi melewati suatu segmen jalan yang memiliki elemen jalan yang tidak umum. Kelima, mengendalikan jalur yang dilalui pengemudi pada saat ada percabangan jalan. Yang keenam, memaafkan kesalahan atau perilaku yang tidak pantas dari pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya. Setelah itu, tidak memberikan kejutan pada pengemudi dalam hal pengandaian lalu lintas. Terus, memberikan informasi sesuai dengan kapasitas mencerna informasi dari manusia. 9, itu memberikan informasi yang berulang jika perlu untuk menekankan adanya potensi bahaya yang akan ditemui oleh pengemudi. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu memenuhi jarak pandang henti, memenuhi kebebasan pandang di tikungan, memenuhi kemampuan kendaraan, mencegah penggunaan jalan mengalami hal yang tidak diinginkan, mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin fatal, dan seterusnya. Ada 2. Setelah itu, ada grafik menentukan lebar ruang kebebasan jalan seperti yang dilihat di gambar, dengan yang di bawah itu kecepatan dan juga
yang di kanan itu clear zone, white. Nah, selanjutnya manajemen lalu lintas. Itu tujuan manajemen lalu lintas itu untuk mengelola. Nah, tugasnya itu untuk memanfaatkan melalui penggabungan konsep dan juga strategi. Terus marka dan rambu merupakan pelengkapan jalan. Dan pelengkapan jalan itu secara hukum diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Nah, prinsip manajemen lalu lintas, yang pertama itu langkah manajemen lalu lintas, yaitu usaha pengendalian konflik yang meningkatkan kapasitas dalam berbagai fasilitas jalan seperti ruas jalan, persimpangan atau jaringan jalan. Nah, yang kedua itu menginformasikan segala kejadian hambatan kepada pengguna jalan, berkontribusi dalam membuat konten regulasi. Yang keempat, membuat dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Yang terakhir, substansi manajemen lalu lintas terdiri atas dua bagian utama, yaitu mengawasi dan mengolah. Nah, selanjutnya marka jalan. Apa sih itu marka jalan? Marka jalan itu tanda-tanda di jalan, yaitu bisa berupa garis, bisa berupa simbol atau tulisan. Nah, fungsinya itu untuk mengatur, bisa mengatur, bisa memperingatkan, dan juga bisa memandu untuk pengguna jalan. Marka jalan itu terletak menempel di atas permukaan perkerasan jalan, sedangkan rambu itu terletak di bahu jalan. Biasanya rambu itu yang tiang-tiang, jika marka jalan itu yang biasanya berwarna putih di tengah-tengah. Nah, peruntukan marka jalan itu sendiri yaitu arah lalu lintas, jalur dan lajur lalu lintas, zona larangan lewat, bagian jalan yang biasa dilalui, terus garis melintang di persimpangan, terus tempat menyeberang pejalan kaki, terus tempat manuver tertentu untuk eksekusi, dan biasanya jalur sepeda. Selanjutnya jarak pandang henti mutlak. Nah, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, jarak tempuh selama waktu persepsi atau D1 dengan rumus 0,28 Vt, di mana V itu kecepatan kendaraan, sedangkan T waktu persepsi reaksi, itu 5 detik per 5 detik. Nah, yang kedua itu jarak tempuh selama pengereman atau D2 dengan rumus V kuadrat min U kuadrat per 254 F plus G, di mana V itu adalah kecepatan awal, U itu adalah kecepatan akhir, G kelandaian jalan, dan F gaya gesekan antar permukaan jalan dan juga ban. Nah, ini salah satu contoh untuk manfaat perlengkapan jalan. Seperti yang kita tahu di sini, agar tidak terjadi, jika ada crash tidak terlalu parah, dan di sini untuk memberitahu bahwa belokan, seperti itu. Selanjutnya karakteristik jalan dan juga kendaraan rencana. Nah, klasifikasi jalan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah. Klasifikasi jalan menurut fungsi itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan juga lingkungan. Arteri itu jalan yang melayani angkutan jarak jauh, terus biasanya kecepatannya rata-rata tinggi. Yang kedua, jalan kolektor. Nah, itu biasanya jalan yang melayani rute angkutan pengumpulan atau pembagi. Nah, biasanya jaraknya sedang dan juga kecepatannya rata-rata juga tidak terlalu cepat, sedang. Terus jalan lokal itu jalan yang melayani angkutan setempat atau lokal. Nah, ciri-cirinya itu perjalanannya itu biasanya jarak dekat, kecepatannya juga rendah, dan juga jumlah jalan masuk itu tidak dibatasi. Terakhir, jalan lingkungan. Nah, itu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Nah, biasanya tuh jaraknya juga dekat dan kecepatannya rendah. Setelah itu, penampang melintang jalan. Dimana dari kendaraan rencana. Kendaraan rencana itu kendaraan dengan standar tertentu
yang digunakan sebagai kriteria perencanaan bagian-bagian jalan disebut dengan kendaraan rencana. Nah, kendaraan rencana sendiri itu dikelompokkan jadi kelompok mobil penumpang, bis, truk, semi trailer, dan juga trailer. Nah, ini untuk kepentingan desain nih, Bina Marga mengelompokkan kendaraan rencana seperti gambar di bawah. Nah, ini untuk kendaraan penumpang, ini untuk semi trailer, dan ini untuk truk 1 bus gambarnya. Selanjutnya volume lalu lintas, itu menunjukkan jumlah kendaraan yang melintas di suatu titik pengamatan selama satu satuan waktu. Volume lalu lintas untuk perencanaan geometrik biasanya itu dinyatakan dalam satuan mobil penumpang, yaitu hasil mengalihkan setiap jenis kendaraan dengan ekivalensi mobil penumpang jenis kendaraan tersebut. Selanjutnya satuan volume lalu lintas yang umum digunakan untuk perencanaan geometrik jalan. Yang pertama ada LHR atau volume lalu lintas harian rata-rata. Itu total yang melintasi suatu titik atau ruas jalan selama masa beberapa hari pengamatan. Selanjutnya ada LHRT atau lalu lintas harian rata-rata tahunan. Itu jumlah arus lalu lintas selama biasanya 1 tahun. Nah, terakhir yang ketiga volume lalu lintas harian rencana atau VLHR, yaitu perkiraan volume lalu lintas harian untuk masa yang akan datang. Selanjutnya volume jam rencana atau VJR, yaitu perkiraan volume lalu lintas per jamnya pada saat sibuk. Selanjutnya pemahaman terkait volume jam rencana. Nah, itu pengertiannya adalah volume lalu lintas yang 1 jam dipakai sebagai dasar perencanaan. Nah, sini bisa kita lihat gambarnya, di mana kiri itu volumenya per jam. Nah, yang di bawah itu yang dari sini itu jam selama setahun. Selanjutnya ada ruang jalan. Nah, itu yang pertama ada rumaja atau ruang manfaat jalan. Nah, itu adalah daerah yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan. Nah, ruang manfaat ini hanya diperuntukkan bagi pererasan jalan, bahu jalan, saluran samping, tereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, dan juga perlengkapan jalan, bangunan, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua itu rumija atau ruang milik jalan. Daerah ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu. Selanjutnya ada ruasja atau ruas pengawasan jalan. Nah, daerah ini merupakan ruang sepanjang jalan yang dimaksudkan agar pengemudi mempunyai pandangan bebas dan badan jalan aman dari pengaruh lingkungan. Nah, ini misalnya oleh air atau bangunan liar. Selanjutnya bahu jalan. Bahu jalan itu bagian yang berdampingan dan sama tinggi dengan perkerasan jalan. Nah, fungsinya itu menahan perkerasan terhadap gerakan samping. Selanjutnya saluran samping jalan itu fungsinya untuk menampung dan mengalirkan air. Lalu ada badan jalan yang merupakan bagian jalan di mana lajur lalu lintas, bahu, dan juga saluran samping itu dibangun. Nah, ini bisa kita lihat bagian-bagian jalan yang tadi sudah saya sebutkan, di mana ya ini merupakan rumija, yang ini merupakan rumaja, dan ini ruasja, dan ini biasanya ini bangunan. Selanjutnya kecepatan itu besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan dibagi waktu tempuh yang dinyatakan dalam kilometer per jam. Nah, kecepatan kendaraan sendiri dibedakan ada 3, yaitu kecepatan rencana, kecepatan sesaat, dan yang terakhir kecepatan tempuh rata-rata. Untuk kecepatan rencana adalah kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknik
teknis geometri jalan. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel kecepatan rencana. Selanjutnya jarak pandang. Jarak pandang itu suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang pengemudi saat mengemudi, sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, pengemudi itu dapat melakukan sesuatu untuk menghindari bahaya tersebut. Jarak pandang itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Yang pertama itu waktu, PIV atau perception time, intellection process, emotion process, dan juga volution. Yang kedua itu waktu untuk menghindari dari bahaya itu sendiri, dan yang terakhir itu kecepatan kendaraan. Nah, selanjutnya ada jarak pandang henti. Itu jarak minimum yang diperlukan oleh pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman. Nah, jarak pandang henti ini diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan 15 cm diukur dari permukaan jalan. Nah, bisa kita lihat pada gambar jarak pandang henti seperti ini. Ini untuk dari berbagai pedoman, yaitu dari ASTO, Bina Marga, dan juga RSNIT. Untuk selanjutnya jarak pandang menyiap, itu adalah jarak yang memungkinkan kendaraan menyiap kendaraan lain di depannya dengan aman hingga kendaraan tersebut kembali pada jalur semula. Nah, biasanya itu asumsinya diukur bahwa tinggi mata pengemudi seperti yang tadi sebelumnya 105 cm, 50 cm itu tinggi jok, dan 55 cm itu biasanya tinggi mata orang pada posisi duduk, dan tinggi halangannya itu 105 cm. Bisa kita lihat pada gambar untuk jarak pandang menyiap. Terus pada perencanaan geometrik jalan terkait pada jarak pandang menyiap dan juga jarak pandang tadi, perencanaan diperlukan memperhatikan 2 hal. Yang pertama, frekuensi pengadaan jarak pandang menyiap. Menurut Bina Marga, jalan luar kota disarankan minimal 30% dari keseluruhan panjang jalan. Pertimbangan ini itu sesuai dengan prinsip efisiensi antara pemenuhan jarak pandang menyiap dan pembiayaan pembangunan jalan sesuai fungsi. Yang kedua itu jarak pandang pada malam hari itu dipengaruhi oleh kuat sinar, tinggi lampu besar, sifat pantulan benda. Pada malam hari juga jarak pandang henti masih penting, sedangkan jarak pandang menyiap tidak, karena pengaruh silau lampu bir dari arah kendaraan lawan arah. Nah, ini panjang setiap komponen jarak pandang menyiap menurut ASTO 2004. Nah, jika ini panjang jarak menyiap menurut sumber Bina Marga 1997. Ini kalau ini dasar pengukur jarak pandang sesuai dengan standar Bina Marga. Bisa kita lihat di sini jarak pandang henti dan juga jarak pandang menyiap, di mana bedanya itu ada di tinggi penghalang, di mana jarak pandang henti tadi 15 cm dan jika jarak pandang menyiap itu berada di 105 cm dengan sketsa gambar seperti berikut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.